2019, terjadi perubahan nomenklatur dari Data Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu atau DTPPFM dan OTM menjadi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS yang dituangkan melalui Permensos Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu kesejahteraan sosial. Melalui peraturan ini, pengelolaan diperluas bukan hanya data fakir miskin, tetapi juga meliputi data bantuan sosial, data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, dan data potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Saya kayaknya pertama kali ketemu dengan sahabat-sahabat PKH, dan selama ini sepertinya banyak sekali pertanyaan tentang data yang belum tersampaikan atau buntu di tengah jalan. Hari ini mudah-mudahan bisa terjawab semuanya. Saya akan cerita tentang beberapa kondisi yang saat ini yang sudah kita perbaiki. Pada saat awal 7 bulan yang lalu, saya mulai menjabat di Pusdatin, itu kita masih menemui 4 pulau. Kita sebut aja ini 4 kerajaan ini, 4 pulau ini. Ada pulau DTKS, ada pulau BPNT, pulau PKH, pulau BST. Saya tidak ingin menyalahkan siapapun karena memang sistem pada saat itu memungkinkan seperti itu dan nyamannya ya seperti itu. Karena itu ya ini yang kita hadapi. Karena itu kalau ada teman yang bilang, sudah kami update, kenapa nggak berubah? Sudah kami graduasi, kenapa masih muncul? Sudah kami usulkan, kenapa nggak datang? Sering ya pertanyaan seperti itu ya. Karena yang diupdate adalah salah satu pulau, yang 3 pulau lainnya belum kenal update itu. Oke, itu jawabannya. Saya baru tahu setelah kita obrak-abrik, ternyata itu. Yang diupdate adalah 1 pulau, yang 3 pulau lain tidak. Begitu pula BST, ketika diupdate, pulau BPNT, pulau PKH, pulau DTKS tidak tahu juga. Dan kalau kita lihat dari sini, ternyata himpunan ini adalah himpunan yang DTKS, yang diusulkan oleh daerah. Di luar ini bukan usulan daerah. Karena itu di sini ada kelompok A, M, N, di sini adalah usulan daerah semua. Tapi ada juga kelompok B. B ini apa ini? BPNT dia dapat, tapi tidak pernah diusulkan oleh daerah. Itu yang diprotes oleh para kepala dinas sosial. Kami tidak pernah mengusulkan itu, kenapa dia dapat BPNT, dapat PKH, dapat BST, dapat apa? Itu adalah ini. Kelompok B, kelompok L, kelompok K, kelompok U, kelompok B, kelompok J, kelompok C, banyak kali. Terus terang itu yang terjadi. Karena itu mari kita pegang teguh bahwa pulau 4 ini harus dijadikan satu kesatuan bansos. Tidak hanya untuk bansos kita saja, tapi ke depan untuk bansos-bansos yang lain. Sebentar lagi data DTKS kita ini akan digunakan selain untuk PBI juga. Apa PBI? Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan oleh BPJS, juga akan digunakan oleh kementerian-kementerian lain. Salah satu yang sudah merapat adalah PLN. Sehingga nanti bantuan subsidi PLN itu juga didasarkan dengan data ini. Karena itu hadirin kalau kita perhatikan ini, ya sudah, itu masa lalu kita. Jadi kalau masih ada pertanyaan, kenapa ini diusulkan kok nggak muncul? Nah itu sudah lewat pertanyaan itu ya. Sekarang ini semua usulan dari daerah pasti diterima. Tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau sampai nggak keluar, itu berarti belum diusulkan. Jadi setiap usulan daerah, itu pasti akan diterima. Kecuali nggak diupload. Yang diupload itu adalah ditutup dengan pengesahan oleh bupati. Pak Kepala Dinas kadang sulit menemui Pak Bupati karena mungkin jarak psikologis beliau terlalu jauh. Boleh Wakil Bupati. Wakil Bupati nggak datang, nggak ada, sulit cari. Boleh Sekda. Yang penting atas nama Bupati. Selama tidak ada pengesahan itu masih inisiatif Kepala Dinas sendiri. Belum keputusan pemerintah daerah. Karena itu harus disahkan oleh stempel tanda tangan oleh Kepala Daerah. Nah, demikian namanya sah. Hadirin saya hormati, berarti butuh kerjasama nih. Mungkin pertanyaannya, kenapa harus bupati? Kepala dinas saja kan cukup? Enggak, karena data ini nanti dipakai untuk program-program yang lain. Programnya Dikbud, nanti dinas pendidikan memakai DTKS juga. PSDM, listrik memakai DTKS juga. Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Daerah memakai DTKS juga. Karena itu harus atasnya, jangan dinas sosial saja, tapi bupatinya begitu. Wali kota, bupati. Saya bersyukur sekali data-data yang tidak jelas, yang anomali, namanya itu masih ibunya namanya Ibu Hawa, NIP-nya masih 1, 2, 3, 4, 1111, 9999, terus apalagi macam-macam itu sudah dibetulkan oleh daerah sejumlah 33.851.039 jiwa. Alhamdulillah saya bersyukur, karena itu Kepala Dinas Sosial di seluruh tanah air, saya terima kasih. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini sepertinya pada 1 tahun yang lalu, 7 bulan yang lalu istilahnya, mustahil. Katanya. Kata orang begitu. Banyak orang yang mencibir kita.
Kementerian Sosial nggak akan bisa. Dinas Sosial nggak akan bisa diajak kerjasama. Kata siapa? Kata siapa? Ya lihat dulu siapa yang nyuruh. Yang nyuruh orang-orang yang punya integritas, punya kejujuran. Dan yang disuruh juga orang-orang yang punya hati nurani. Ternyata terbukti. Alhamdulillah sampai saat ini 33 juta data itu berhasil ditemukan. Dan tambah 10 juta lagi usulan baru. Sekali lagi saya terima kasih. Para kepala dinas itu begitu jeli mencari dan tentu saja dibantu oleh Bapak dan Ibu sekalian ini. Mas-mas mbak-mbak ini. Saya yakin itu semua akan berpengaruh dengan usulan-usulan ini. Artinya exclusion error hari ini sudah mulai diatasi. Exclusion error itu orang yang layak mendapat bansos tapi tidak pernah mendapatkan bansos. Tidak terdaftar, tidak pernah diusulkan. Exclusion error, itu usulan baru. Dan ada 1 juta yang tidak layakkan. Itu namanya inclusion error. Orang selama ini dapat bansos padahal dia tidak layak. Itu namanya inclusion error. Totalnya 1 juta sekian. Akhirnya pada penetapan November 134 juta sekian. Setiap bulan kita adakan perbaikan data. Setiap bulan harus dipotret secara real time keadaan penduduk itu. Kenapa? Karena dinamika demografi itu berjalan sangat cepat. Lampit, lahir, mati, pindah, datang. Itu selalu ada setiap hari. Kalau itu dilakukan pendataannya setahun sekali, wah orang meninggal sekarang masih sampai 7 bulan ke depan dapat bansos terus itu. Dan demikian pula orang yang lahir sekarang, ya sampai kapan, nanti nunggu tahun depan baru dapat bansosnya. Baik komponen PKH yang untuk bayi, untuk anak SD dan seterusnya. Kalau begitu, tiap bulan harus diadakan perbaikan. Perbaikan data inilah yang kita lakukan bersama-sama dengan semua pilar sosial. Hadirin saya hormati, saya jamin alhamdulillah di sini semua padan di DTKS itu padan Dukcapil. Semua yang ada di DTKS sudah padan Dukcapil. Bulan Mei Juni pun demikian sampai akhirnya sampai sekarang November dan insya Allah Desember berapa hari lagi akan dilakukan penetapan SK DTKS. Jadi setiap bulan kita lakukan penetapan. Ada pengurangan lagi sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat. Karena setiap bulan pasti akan ada perubahan orang yang tadinya layak menjadi tidak layak karena dipecat dari perusahaannya misalnya. Atau mungkin dia tadinya nggak kerja nganggur sekarang udah punya kerjaan bagus. Nah, berarti harus segera graduasi tuh. Nah, yang demikian tiap bulan ada. Bapak dan Ibu sekalian bisa menginstruksikan kepada pendamping di daerah kalau memang menemukan dia layak, ya segera di graduasi. Jangan didiamkan. Sehingga penyaluran bantuan sosial kepada fakir miskin bisa dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktunya. Ini saya berikan contoh, bahwa setiap kabupaten, setiap provinsi itu bisa melihatnya. Di sini ada contoh data yang sudah diperbaiki, ada berapa biji. Ini kebetulan dari NTT ini, yang saya capture tadi itu. Mohon maaf ya, dari NTT. Di sini jumlah perbaikannya ternyata 1.361.000. Persentase ternyata 50%. Yang 50% belum diperbaiki. Akibatnya pada bulan Oktober kemarin kita hapus semuanya itu dianggap tidak ada manusianya di dunia. Tuh, ada orangnya ini. Kalau ada silakan diusulkan melalui usulan baru. Sip kan? Jadi nggak akan ada yang tertinggal. Nggak apa-apa, dihapus tapi bisa diusulkan pada bulan berikutnya. Bentar lagi akan saya bantu lagi. Insya Allah akan saya berikan jimat. Jimat apa ini? Untuk bisa berani memperbaiki. Apa itu? Foto rumah KPM. Saat ini saya bersyukur, alhamdulillah, pendamping PKH sudah ikut memotret rumah KPM-nya. Saya terima kasih banyak. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi data itu jangan data yang tradisional mulu, angka huruf. Sekarang tipe data itu sudah berubah. Kita sudah masuk zaman yang sangat maju ini. Tipe data itu sudah ada yang berupa koordinat. Tipe data yang berupa image. Tipe data yang berupa vektor. Itu kemiskinan kan? Parameter kemiskinan kan 9 angka tuh. Yes and no, ya dan tidak. Bapak dan Ibu sekalian itu berjasa sekali mengisikannya. Saya senang sekali. Tadi saya cek itu 7.300 dinilai layak, 7.200 nilai tidak layak oleh panjenengan semuanya. Saya terima kasih ya. Artinya apa? 7.200 itu akan saya berikan kepada dinas sosial. Pak, saya berikan jimat kekuatan untuk bisa menghadapi kepala desa yang tadi Bapak gak berani menghadapinya dengan bekal data. Rumahnya bagus. Ayo, tidak layak kan? Gitu. Kalau kepala desa tidak bersedia kepada kepala dinas pun, kepala dinas,
ini tidak layak. Bapak bisa menggunakan ini sebagai bekal untuk menambah keberanian. Kita lihat di sini siklusnya tiap bulan itu adalah seperti ini. Usulan RT RW, kelurahan, adat, pengesahan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian setelah disahkan akan kita lihat dari quality assurance-nya. Di sini tentu saja kalau ada yang error akan diberitahukan kalau ada error. Dan yang terakhir adalah di sini langkah 4 informasi publik melalui cek bansos.kemsos.go.id. Kadang-kadang memang nggak bisa dibuka, ada yang keluh seperti itu. Kenapa? Pada saat tertentu seperti hari ini ya, itu PBI itu kita coba tradisikan setiap tanggal 14 itu kita SK-kan. Kalau yang DTKS kira-kira akhir bulan, ya tanggal 30. Ya mohon maaf belum bisa presisi, tapi kan belasetnya hari gitu aja, nggak sampai belaset bulan. Insya Allah akhir-akhir bulan mesti ditetapkan. Tapi jeda berapa hari sebelum itu kita tutup, karena itu kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang. Tapi yang menggunakan ini bisa kok. Menggunakan Google Play Store itu aplikasi apps itu tetap kita berikan kesempatan. Nah pada saat itulah nanti kita akan tetapkan, kita SK-kan untuk bulan tersebut. Dan semua anggota DTKS itu bisa di-request oleh para kepala daerah. Jadi bupati pasti tahu. Saya ngirim kepada bupati. Jadi semua bupati itu megang. Semua gubernur juga punya. Semua wali kota punya itu. Tapi mereka harus menulis surat perjanjian. Tidak menggunakan untuk kepentingan anu gitu ya. Tapi mereka punya, bisa mendapatkan itu. Kita hadirin. Dan yang terakhir di sini saat cek bansos itu kita lakukan, seseorang bisa mengusulkan dan bisa menyanggah. Karena itu Bapak dan Ibu sekalian di daerah-daerah itu bisa mengusulkan yang belum mendapat bansos padahal layak dan bisa menyanggah yang sudah mendapat bansos padahal dia tidak layak.